Pulau Flores, adalah tempat dibuangnya Soekarno oleh pemerintahan kolonial Belanda selama 4 tahun. Soekarno tiba di kota ini pada Februari 1934 dengan kapal Jevan Ribik dan meninggalkan kota Ende pada Februari 1938 dengan kapal The Great milik KPM menuju Surabaya. Ketika Soekarno tiba di Ende pada Februari 1934, Flores dan Timor sudah menjadi wilayah misi biarawan SPD atau Serikat Sabda Allah. Setelah terjadi peralihan misi dari para biarawan Jesuit ke tangan SPD. Para biarawan SPD kemudian melanjutkan pembangunan gereja Katolik di Ende. Paroki pertama di Ende terbentuk pada tahun 1927 dan seorang pastor paroki pertama di sini adalah Pater Gerardus Hujing SPD yang menjadi teman akrab Soekarno. Persahabatan ini awalnya karena asisten residen di Ende meminta Pater Hujing membaca naskah-naskah sandiwara yang dikarang oleh Soekarno dan dipetaskan di Ende. Pada akhir pekan, kalau Pater Hujing keluar kota untuk mengunjungi staf-staf, kunci kamarnya di Biara Santo Yosef diserahkan kepada Soekarno yang boleh memanfaatkan perpustakaannya selagi ia bepergian. Kalau orang berjalan kaki dari rumah Soekarno, maka Biara Santo Yosef ini dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Di biara ini juga Soekarno bersahabat baik dengan Bruder Lembertus, kepala bengkel kayu yang sering membantu Soekarno dalam membuat dekor pertunjukan sandiwara. Soekarno juga sering mengadakan pertemuan bersama pater-pater untuk bertukar pikiran intelektual sampai tertentu. Pater Jan Boima adalah seorang tokoh penting dalam misi SPD di Flores yang menjadi lawan debatnya Soekarno yang paling pasti. Pater Jan Boima adalah superior regional SPD 5 periode pada tahun 1932 sampai tahun 1947. Sekarang kita berada di Serambi Soekarno. Serambi Soekarno berada di Biara Santo Yosef, Katedral ini. Serambi ini menjadi pusat pembelajaran bagi sejarah khususnya anak-anak dan generasi penerus. Di Serambi ini terdapat patung Bapak Soekarno yang sedang duduk di atas kursi bersama guru-gurunya, serta lukisan misionaris SPD yang menjadi sahabat dekatnya, yaitu Pater Gerardus SPD dan Pater Yohanes Serambi Soekarno. Pater Girni SPD menjelaskan kepada hadirin yang menghadiri acara undangan Serambi Soekarno bahwa semangat juang Bung Karno dan ikatan emosionalnya dengan para misionaris SPD yang kemudian menjadi sahabatnya seperti Pater Gerardus H. SPD, Pater Terranus Johannes B. Umat SPD, Bruder Lambertus SPD, Bruder Cherubim SPD. Selama pengasingan di Ende, inilah yang melatar belakangi dibangunnya Serambi Soekarno di Biara Santo Yosef. Di Biara Santo Yosef inilah Bung Karno sering menghabiskan waktunya bersama para misionaris SPD. Walaupun para misionaris SPD yang bersahabat dengan Bung Karno ada yang berkebangsaan Belanda, dan bila mana pada saat itu negara Belanda yang sedang menjajah Indonesia, namun para misionaris SPD inilah yang membantu Bung Karno untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui diskusi-diskusi. Dengan diskusi itulah Bung Karno banyak belajar mengenai kondisi kota Ende yang pada saat itulah menjadi cikal bakal terbentuknya Pancasila. Di kota Ende ini jugalah Bung Karno mempelajari bahwa rakyat Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Dan hal inilah yang menjadi alasan perubahan Piagam Jakarta yang sebelumnya berbunyi bahwa kewajiban melaksanakan isyarat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tempat di mana Bung Karno berinteraksi dengan Pater Gerardus H. SPD, Pater Johannes B. Umat SPD, yang kemudian diresmikan menjadi sebuah museum yang bernama Serambi Soekarno.
Museum yang diresmikan pada 14 Januari 2019 ini merupakan gedung yang tak terpisahkan dari kompleks Ziarah Santo Yosef yang terletak di Jalan Katedral nomor 5 Ende Flores. Bangunan ini berada di atas bukit. Sebuah bangunan yang sangat indah karena dari serambi gedung ini pandangan kita langsung tertuju ke Laut Flores. Memasuki museum ini, kita terlebih dahulu melewati sebuah teras yang dinamai dengan Teras Soekarno. Kemudian kita masuk ke ruang yang dinamai dengan Serambi Soekarno. Menurut Pater Henry Darus SPD, seorang pastor senior di Biara Santo Yosef, Bung Karno sangat menyukai tempat ini. Karena di tempat ini, beliau bisa menghabiskan waktunya dengan membaca banyak buku, berdiskusi dengan para pastor, sekaligus menikmati indahnya Laut Flores. Di Serambi Soekarno ini, kita dapat melihat patung Bung Karno dalam posisi duduk di atas kursi lengkap dengan meja dengan latar 5 butir Pancasila. Sebuah lukisan besar yang memperlihatkan Bung Karno sedang berbicara dengan Pater Dus H. SPD dan Pater Yohanes Bouma SPD. Sejumlah kursi kayu dan rotan yang biasa diduduki oleh Bung Karno untuk berdiskusi dengan para pastor juga masih utuh terletak di sudut serambi ini. Di tempat ini juga terdapat perpustakaan mini yang disebut sebagai pojok buku Bung Karno. Pada pojok buku Bung Karno ini dipamerkan tulisan-tulisan tangan Bung Karno. Sebuah kemajuan yang tidak kami ketahui bahwa di Pulau Flores sudah terdapat 4 percetakan yang berdiri sejak tahun 1926. Percetakan ini bernama PT Arnoldus Nusa Indah. Tempatnya berada di belakang bangunan Serambi Soekarno. Keberadaan percetakan ini sangat membantu Bung Karno melakukan korespondensi dan mencetak naskah-naskah tonilnya.